Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya, kira-kiranya seperti apa sih energi hubungan kalian untuk di saat ini. Namun seperti biasa sebelum Mari mulai bacaannya, harus Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Page of Pentacles di situ. Berikutnya hadir energi dari Four of Pentacles ya. Kemudian di situ ada energi dari Five of Swords, kemudian Three of Wands. Berikutnya ada di situ ya. Oke. Baik, kemudiannya ada di sini. Oke ya. Nah, berikutnya ada di sini Six of Pentacles reverse. Kemudian ada energi dari Death reverse. Berikut ada energi dari Page of Swords ya, dan kemudian ada energi dari Four of Cups. Posisinya reverse juga ya. Nah, jadi kalau melihat gini, nampaknya seperti kalian ada permainan yang ketika kamu deketin dia, dia sok jual mahal. Ketika dia ngedeketin kamu, kamunya seperti ogah dideketin gitu ya. Jadi di sini tuh sama-sama mau, namun ada jaim-jaimnya kalau Mari lihat. Jadi kok kayaknya nggak spontan saling gas maju, saling rangkul, saling mesra, saling sayang-sayangan gitu ya. Bukan seperti itu. Justru ya ini agaknya sedikit membingungkan energi dari kalian berdua. Gitu loh. Sama-sama lagi saling memikirkan satu sama lain. Gitu ya. Nah, tapi ketika dicocokkan resonansi ini ya, energinya kamu dengan si dia, bisa itu tuh kayak nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Jadi makanya tadi kata Mari, pas kamu lagi pengen gitu ya, manja-manja sama dia atau memanjakan dia, dianya kayak menolak seperti itu ya. Nah, demikian juga sebaliknya gitu. Jadi kayak nggak sinkron gitu loh kalau Mari lihat ya, nggak sinkron. Momennya itu tuh seperti waktu yang kayak seolah-olah tidak tepat gitu ya di sana. Namun kalau Mari bilang sih, ini tuh penolakan untuk dideketin ini nampaknya memang disengaja. Makanya Mari juga agak bingung ini ya cara baca energinya kalian ya. Karena dia chatting gue misalnya gitu ya. Udah gue lama-lamain bales gitu. Dia ini kayaknya caper ini, mau cari perhatian gue. Udah gue pura-pura aja gak nengok dia. Gitu. Memang diatur responnya kepada satu sama lain. Itu kalau Mari nampak ya. Itu loh. Nah jadi nanti habis itu tengkar gitu ya. Ribut gitu. Kamu ini kenapa sih balas chattingannya aku aja tuh lambat misalnya. Nah tapi juga kamu ngelakuin serupa sama gitu loh. Sama kayak dia bisa jadi cemberut sama kamu gitu ya. Gara-gara kamunya itu tuh nggak memperhatikan dia misalnya. Nah tapi dia juga ngelakuin tindakan yang serupa sama gitu. Nah jadi sama-sama aja ini posisinya kalau Mari tangkep ya. Jadi kayak seperti kalian ingin yang terbaik dalam relationship-nya kalian gitu loh ya. Namun ya itu tadi laku sikapnya kok kayaknya nggak menuju kepada kondisi ataupun harapan-harapannya kalian berdua itu. Jadi beda niat bisa beda tindakan. Itu ya, beda niat beda tindakan. Nah di sana. Jadi ya model hubungannya panas-panas ndak karuan. Dingin-dingin nggak menentu. Itu kalau Mari tangkep ya. Jadi kayak seperti terpecah dua diri ini. Satu sisi pengen mesra, satu sisi menolak untuk mesra. Gitu. Ya. Jadi kayak
ketika kamu di chatting misalnya ya sama dia, pasti kamunya seneng kan? Wah, dia mau chatting aku ya, gitu. Tapi kesenangannya kamu itu tuh, rasa senang itu ya, nampaknya tidak kamu ekspresikan, itu loh. Nampaknya kamu tahan-tahan. Demikian pula dia. Wah, kamu menyapa dia hari ini, dia seneng tuh, gitu ya. Nah, lagi-lagi serupa sama. Untuk kayak nunjukin apresiasi ya, gara-gara kamunya itu tuh berbuat baik sama dia, kayaknya dia tahan, gitu loh. Dia tahan-tahan. Jadi hal yang baik-baik gitu ya, kayaknya apa dibilangnya ya, kayak nggak terjadi di situ tabur tuai gitu loh ya. Padahal hal yang baik yang dilakukan, tapi yang dituai itu tuh sepertinya sesuatu yang di luar dari harapan gitu ya. Nah, mungkin kayak masih ada teringat kesel ya, kemarin aja aku chatting dianya lambat kok jawab gitu ya. Nah, jadi datang saling bales-bales gitu kan. Kemarin juga aku berusaha baik sama dia, dianya sikapnya dingin sama aku gitu. Ya udah, ketika dia bersikap hangat, ya kamu bales seperti bagaimana kemarin hari dia memperlakukan kamu gitu ya. Dan sama aja, energinya dia juga demikian ke kamu gitu loh. Jadi kayak seperti kalian itu tuh dua orang yang ada dendamnya gitu. Jadi kayak seperti ada dendam kesumatnya di sini gitu ya. Malah nanti yang lucunya, hal yang positif tidak direspon positif, tapi nanti hal yang negatif, ini direspon sama negatif gitu ya. Jadi isinya belakangan hari ini tuh hubungan kalian itu tadi, kalau nggak banyak di situ tuh ributnya tuh ya, nah berarti lebih cenderungnya dingin gitu ya, cenderungnya dingin. Jadi agaknya susah kalau mau mendengar kalian berdua saling gombal mesra gitu ya. Agaknya susah belakangan ini kalau ngelihat kalian berdua sikap gestur tubuh gitu ya, aktivitas-aktivitasnya nunjukin bahwa kalian sedang berbahagia bersama gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu gitu aja, langsung orang di luar hubungan kalian itu tuh bisa ngelihat ada sesuatu yang terjadi dalam relationship ini gitu ya. Mana lagi memang kalian berdua ini tuh kalau ada masalah dalam hubungan nampaknya ngomong-ngomong ya sama orang ya. Kayak misalnya curhat gitu, terutama melihat energi si pasangannya kamu gitu ya, Gemini. Dia curhat kemana-mana nih gitu ya. Aku sebel banget tuh lihat Gemini. Masa aku tuh dicuekin sama dia, padahal ya aku udah bawain dia bakso, tapi bisa-bisanya bakso yang aku bawain itu tuh nggak dia makan gitu ya. Wah, bisa curhat dia tuh. Dan kalau melihat sisi aktivitas curhatnya dia itu tuh kok kayaknya ngebuster energinya dia ya untuk melanjutkan aktivitas yang seperti ini dengan kamu gitu loh. Jadi kok kayaknya makin curhat itu tuh makin ngerasa plong, makin ngerasa lega, dan bahkan jadi semacam didengarkan oleh telinga sendiri ya. Jadi kayak ada belief system bahwa tanda petik nih, nyakitin kamu itu tuh kok kayaknya mesti untuk dilakukan di sana gitu ya. Jadi memang mungkin ada trigger ya dari kamu ya, kalau boleh jujur gitu loh. Jadi nampaknya apakah memang dalam hubungan ini kamu terlalu sering ya ngomong tentang pisah gitu ya. Kalau misalnya kamu itu tuh nggak enak hati, bilangnya pisah gitu loh. Kalau pikiranmu lagi kalut, ceritanya ngajak bubaran gitu kan. Nah, atau jangan-jangan memang dari sikap kamu pun kamu sering ngeblokir contohnya gitu ya. Kamu hilang sudah sampai seberapa lama gitu kan.
Nah, jadi ya melihat kamu juga kayak ngelihat ancaman gitu loh. Ngapain ini kamu sikapnya baik sama aku, contoh ya. Ngapain kamu nongol lagi gitu. Ngapain kamu mau deket. Dikit-dikit bilangnya bubar gitu. Mau ngelepasin aku gitu ya. Minta supaya dilepasin sama aku. Dikit-dikit kayak gitu aja perangainya kamu. Datang, pergi. Bilang iya, bilang tidak untuk bersama. Nah ini kan juga wajar bikin dia jengkel. Nah tapi kamu direspon oleh dia atas sikapnya kamu yang seperti Mari katakan tadi, ngancem-ngancem pisah-pisah tadi. Nah kamu jadinya juga jengkel sama si dianya, gitu kan? Kamu jadinya sebel sama si dia. Jadi mungkin maunya kamu itu tuh yang kayak kalau kamu bilang kamu mau pergi, diiyain. Kalau kamu sikapnya mau menjauh dari dia, dia biarin. Tapi kalau kamunya pengen deket sama dia, langsung dia sambut kamu dengan tari-tarian samba gitu ya. Lah ya nggak bisa gitu juga tuh. Ya nggak bisa. Itu loh. Ya kalau orang diancam-ancam untuk pisah, diblokir gitu ya, diomongin, ya kan kayak ngerasa tanda petik terhina ya. Mm-mm. Kayak ngerasa nggak suka digitu-gituin, kayak dianggap nggak berharga aja. Tiba-tibanya kamu diemin, tiba-tibanya kamu bilang mau lepasin gitu ya. Dan jadinya ya curiga, masa baru kemarin kamunya ngilang, contoh ya, baru kemarin kamunya itu tuh bilangnya pisah, kok ya sudah datang mau manis-manis lagi, ya nggak percaya dia sama kamu kan gitu ya, kamu nih mau main-main ini, kamu nih mau ngerjain, lah ya dia nggak mau dong jadi objek kesenangannya kamu gitu kan, mau mempermainkan dia gitu ya di sana. Nah, tapi kamu boleh lupa dengan apa sikapnya kamu sehingga datang respon dari si dia yang seperti itu. Itu loh, ya. Mana sempet tadi, misalnya bagi kalian yang memang ngancem-ngancem atau yang memang kayak pernah ngilang gitu ya. Kan dia kan sempet ya untuk mencoba untuk mencegah kamu gitu kan. Merayu kamu agar tidak selalu berpikiran untuk saling pisah gitu kan. Nah tapi dia rasa kok kayaknya kamu ngotot gitu loh. Kayak seperti pendapatnya kamu yang mau meniadakan dia dalam hidupmu itu tuh satu hal yang absolut gitu. Ya, jadi kayak ada harga diri di sini yang Mari tangkep agaknya menjadi pattern ya. Menjadi sebab ya mengapa si Yayang Bebeknya kamu demikian ke kamunya gitu loh. Nah itu ya. Nah jadi kayak kalau kamunya itu tuh mau baik-baikan sama dia gitu ya, sebenarnya masih bisa ini kalau Mari lihat ya. Walaupun katakan ada beberapa di antara kalian sempat ngilang misalnya ya, dengan cara ngeblokir dan sebagainya gitu ya. Walaupun kamu sudah melakukan tindakan yang seperti itu, tapi jika kamu mau rendah hati ya, kayak datang untuk minta maaf ke dia, walau permintaan maaf kamu itu tuh tidak akan langsung disambut terima dengan baik oleh si pasangan kamu ini, ya kamu harus meyakinkan dia kembali dong gitu ya, bahwa ini tuh permintaan maafnya tulus, ini permintaan maaf bukan hanya di bibir saja tapi memang datang dari hati gitu loh. Nah jadi kalau untuk memujuk rayu dia ya mau nggak mau harus dengan niat yang baik ya, dengan niat yang tulus gitu ya, supaya bisa dirimu itu tuh menggugah hatinya dia gitu ya. Dan sabar, harus sabar sih. Kalau nggak sabar sih ini nggak bisa ya, jatuh-jatuhnya bukan kamu punya niatan untuk berbaik-baikan sama dia, tapi untuk terhubung agar bisa dapat kesempatan ngekick balik dia gitu ya. Nah jadi sabar di sana, tahu-tahu diri bahwa ya sikapnya kamu itu tuh sangat bisa memang mempengaruhi dirinya. Nah kalau dia mau terhubung sama kamu masih tetap, itu dia makanya Mari kasih saran sama kamu demikian.
gitu ya. Terhubung sama kamu memang masih ada gitu loh. Tapi ya itu, dia harus kayak diyakinkan dulu bahwa kedatangannya kamu atau kedekatannya kamu ini tuh ke dia, ini tuh sesuatu yang bukan temporer gitu ya, tapi memang ada ketulusan di dalamnya gitu loh. Kalau enggak orang ini sebenarnya ini ya, kayak sudah sedang berusaha itu untuk membuat kamu itu jangan terlalu penting banget bagi dia. Padahal sebenarnya kamu penting. Tapi kayak gimana kadar tanda petik pentingnya kamu itu tuh bagi dia berkurang. Gitu ya, lambat laun berkurang dan ya kalau bisa-bisa itu ya menghilang ya. Gitu loh. Kalau soal cinta, sayang sama kamu, ingin bersama dengan kamu, belum habis. Gitu loh. Nah inilah beberapa yang kayak, ya kalau bisa jangan kayak gini banget dianya sama kamu. Gitu ya, jangan cinta-cinta banget, jangan pengen-pengen banget tuh sama kamu. Nah gitu, soalnya kamu gak aman. Gak aman kamu untuk diizinkan deket gitu loh sama dianya. Bahkan ketika kalian sudah berumah tangga gitu ya. Tapi dalam rumah tangga itu sepertinya kamu bukan partner. Ada beberapa kali soalnya ya, terlihat kamu tidak menganggap bahwa dianya itu tuh menjadi partner hidupnya kamu. Gitu loh. Jadi kayak mau membuktikan juga ini satu sisi ya. Kalau kamu berbuat menunjukkan sikap ya, bahwa kamu tidak menghitung dia sebagai bagian dari masa depannya kamu. Lah ya dia juga ngapain? Gitu ya. Dia juga ngapain untuk memperjuangkan hubungan ini lebih lama lagi. Nah ada satu sisi begitu pemikirannya dia. Tapi ingat ya, disembari dianya itu tuh seperti kata Mari pengen mengurangi artinya kamu dalam hidupnya dia, tetapnya tuh ada datang pancingan-pancingan ya untuk mencoba memberikan kesempatan ya bagi dirimu dan juga bagi dia untuk menjalani hubungan ini gitu loh. Jadi bukan yang sudah fix, aku gak mau lagi nih sama gini nih. Bukan fix seperti itu. Namanya pikiran manusia ya. Namanya perasaan manusia. Bisa dia terbolak-balik. Hari ini ngotot bilangnya kagak. Ntar juga bilangnya hayu. Gitu. Ya. Jadi memang kalau ngedeketin dia itu tuh harus intens ya kalau Mari boleh saran. Jangan kayak misalnya dia cuekin kamu sehari ini, besoknya kamu udah diemin dia dulu. Nanti 3 hari lagi baru kamu coba deketin dia lagi. Mari lihat nggak bisa begitu sistemnya ke dia ya kalau boleh saran. Tapi misalnya dia kamu hubungin sekarang, walaupun dia masih cuek, masih diemin kamu, hubungin aja terus gitu loh. Entah bagaimana caranya. Nggak usah kayak pakai misalnya nih kamu chatting dia ya, nggak usah pakai kalimat pertanyaan ya, supaya kamu tidak was-was untuk menunggu jawaban. Tapi kayak misalnya aku kangen misalnya titik gitu ya, jangan lupa sholat ya misalnya titik gitu, ini hari Minggu jangan lupa ke gereja titik gitu, hari ini aku makannya ini loh di kantor misalnya titik gitu. Pakai titik-titik aja, ndak usah kayak menunggu respon balas dari dia. Nah kemudian kamu bilang, aku makan enak nih misalnya ya, dinernya aku ini, semoga kamu juga menunya enak ya malam ini, gitu-gitu misalnya ya. Jadi kayak nyatakan terus bahwa kamu ada gitu loh. Kamu bukan hanya ada untuk sementara gitu ya. Nah di sana biar dia yakin bahwa oh ya omongannya kamu atau sikapnya kamu yang kayak mau ninggalin dia itu tuh kayak terkikis dengan kesadaran bahwa lo kamu ada kok sekarang, kamu hadir kok sekarang. Nah gitu ya salah satu jalannya, itu hanya salah satu trik ya. Masih banyak trik-trik yang lain tergantung dari bagaimana kondisi keadaannya kalian untuk di saat ini secara eksplisitnya ya gitu. Oke lah baik. Nah jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi dari Cancer, ada energi dari Aries di sana, Aquarius hadir,
Berikut ada energi dari Scorpio, kemudian ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius, dan energi dari Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.